Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saul Domingus Letelai, Rizko Rafif Ananda, Fitri Nurmatiningsih, Muhammad Seka Aulia Danova, Monika Nariswati, dan Venansia Dinati Tifonidan ingin mempresentasikan beda jurnal yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Jurnal yang diambil dari kelompok kami judul jurnal yang diambil oleh kelompok kami ini Problematics on Separation of Power Theory Implementation, ditulis oleh Haposan Sialagan dari Law Faculty of HKBP Nommensen University. Di sini abstraknya tertulis tentang pemisahan kekuasaan yang dipopulerkan oleh Montesquieu. State power is separation into three main branches, namely the legislative, executive, and judicial. Jadi yang dimaksud di sini itu kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga cabang utama. Untuk yang pertama itu legislatif, dan yang kedua eksekutif, dan yang ketiga itu yudikatif. Lalu theoretically, the theory was always used a reference in various countries around the world. Itu adalah secara teoristis, teori tersebut selalu dijadikan acuan di berbagai negara di dunia. Dan di sini kata keywords-nya atau kata kuncinya itu checks and balance, state power, separation of power. Di bahasa Indonesianya itu ada kata kunci checks and balance, kekuasaan negara, dan pemisahan kekuasaan. Lanjut, Mbak. Oke, introduction. Introduction-nya di sini tertulis the theory of power separation appears with the main idea to separate the powers of the state institution that separate. Itu berarti teori pemisahan kekuasaan muncul dengan gagasan utama untuk memisahkan kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga negara yang memisahkan, including by putting different people as holders and running each of the state power, antara lain dengan menempatkan orang-orang yang berbeda sebagai pemegang dan menjalankan masing-masing kekuasaan negara. Lalu di sini ada, belum Mbak, di sini kan ada yang bawa sendiri, ada nomor 1 ini Janpatar Simamora. Berarti ini nomor 1 dikutip dari Janpatar Simamora dari buku Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, volume 14 nomor 3. Lalu untuk yang di sebelahnya, each of the state power is in a position that equal to one power with other powers. Setiap kekuasaan negara berada pada kedudukan yang setara dengan kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain. Lalu di bawahnya di sini juga ada kutipan. Kutipannya ini based on historical records. At first, the emergence of the idea or theory of separation of power meant it order to prevent the occurrence of arbitrary acts committed by the king or ruler. Yang artinya, berdasarkan catatan sejarah, pada mulanya munculnya ide atau teori pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya arbitrariness atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja atau penguasa. Ini diambil pada bulan 2014 di Purwokerto oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Halaman 552 sampai dengan halaman 553. Lanjut, Mbak.
win one country with other countries, antara satu negara dengan negara yang lain. It can even be said that the theory of power separation rise a wide range of understanding. Yang dimaksud adalah bahkan dikatakan bahwa teori pemisahan kekuasaan memiliki cakupan pemahaman yang luas dalam berbagai undang-undang konstitusi. Letter of the separation of power based on the principle of Trias Politica is considered not principle again. Belakangan, pemisahan kekuasaan berdasarkan asas Trias Politica dianggap tidak asas lagi, dan masing-masing negara menjalankan teori pemisahan kekuasaan negara dengan model yang berbeda. Bawah, lanjut ke bawah, Mbak. Terus, stop. Nah, nomor 3 tadi, atas lagi, Mbak, dikit. Nomor 3 ini tadi penulisnya tuh dari Muntoha, bukunya tentang demokrasi dan negara hukum, tentang jurnal hukum, volume 16, nomor 3, bulan Juli 2009. Di Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 386. Dan di sini juga ada nomor 4 ini, penulisnya Humaydi, judul bukunya Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi, Jurnal Kebangsaan, volume 6, nomor 1, bulan September 2012, di Kota Pasuruan, tepatnya Universitas Yudarta, halaman 16. Dari teori, sebentar belum, Mbak. Diskusi dari teori ini, discussion based on historical record of the Middle Ages, namely between the 5th to 15th century. Berdasarkan catatan sejarah abad pertengahan, yaitu antara abad ke-14 sampai dengan abad ke-15, the powers of government in Western Europe centered of the king's hands. Kekuasaan pemerintah di Eropa Barat berpusat pada tangan raja dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Oke, lanjut, Mbak. Untuk halaman selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Saul. Kepada Mas Saul, saya persilakan untuk menjelaskan halaman selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Saya akan lanjut menjelaskan halaman yang ketiga. Halaman ketiga, development of the power separation concept is theoretical, began to be foreign in line with the ancient expression by John Locke. According to John Locke, the power in the country is defined into three parts, with the power of the form law, legislative, second the three carrying out the executive, and three the power. Yang artinya, jika dianalisis secara teoritis, mulai dikembangkan segala jenis pendapat yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kekuasaan membentuk undang-undang legislatif. Yang kedua, kewenangan melaksanakan undang-undang eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan. Berikut
next. Follow up on what was expressed by John Locke and expressed in Wenceslaus and Montesquieu, but forward his view on step power. Montesquieu point out that step power can be defined in three major powers shall be separate, that are first the regulation power, the power in shaping laws, second the executive power, the power in or influence the legislation, and three the judicial power, the power in the field of judicial power are often referred to as judicial power. This is power separation via political theory. Yang artinya menindaklanjuti apa yang diungkapkan oleh John Locke, seorang ahli Prancis bernama Montesquieu, mengemukakan pandangan tentang kekuasaan negara. Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan negara dapat dibagi dalam tiga kekuasaan besar yang harus dipisahkan, yaitu pertama, kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan itu dalam menjelaskan atau menegakkan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. In principle, it can be said that the separation of power meant to prevent aberration and ensure the creation of independent judicial authority and free from the influencer of the power. Yang artinya pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa pemisahan kekuasaan dimaksud untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin terciptanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas. Lanjut ke the introduction at 1. Masih di atas, Mbak. Terus lihat lagi. Nah, ini cukup. Lanjut ke the introduction of the power separation theory with check and balance principle. Itu keterkaitan teori pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balance. A staple for success of the system implementation is the body which has been given power may not be separate of interfere with the power that have been given to other agents. Pokok keberhasilan penerapan sistem ini adalah badan yang telah diberi kuasa tidak boleh mengganggu atau mencampuri wewenang yang telah diberikan kepada instansi lain. Masing-masing untuk melakukan apa yang menjadi kekuasaannya. Amerika Serikat berusaha untuk memerintah sebagai diatur dalam konstitusinya, menetapkan presiden sebagai badan yang mengatur kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres. Berikut di bawah slide yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya juga. Ya, oke. Untuk halaman keempat ini ya. Jadi di situ ada out of the powers that have been allocated to some of United States government system institution, but in fact also apply what is called checks and balances, supervision and equalization. For example, through the authority of judicial review by judiciary, the president was authorized to veto a bill that has been accepted. A presidential veto can be cancelled if in both the Senate and Assembly House. That is, there are 2/3 of the votes were against the veto.
Jadi, meskipun kewenangan yang telah dialokasikan untuk beberapa sistem pemerintah Amerika Serikat, lembaga-lembaga tersebut, tetapi pada kenyataannya juga menerapkan apa yang disebut check and balances, yaitu pengawasan atau pemerataan. Misalnya melalui kewenangan review yudisial oleh lembaga yudikatif, Presiden berwenang memveto RUU yang telah diterima. Sebuah veto Presiden dapat dibatalkan jika di Senat dan Dewan Majelis yang ada 2/3 dari suara menentang veto. Lalu turun Mbak Finansia sedikit. Oke, sudah cukup. The Supreme Court can do a check against the ruling of the legislature and executive through judicial review. The judicial review idea emergence was intended to obey the existing laws and regulation against the legal norms contained in the regulations in order, in particular, its top level in accordance with the Constitution. Members of the Supreme Court who was appointed to the post of a lifetime can be dismissed by Congress. If it turns out to have been doing criminal acts, the president can incur impeachment by Congress. In the appointment of the president authority post, such as becoming Chief Justice, Ambassador, or Minister, who are considered occupied an important position, the Senate could intervene. Jadi terhadap putusan legislatif dan eksekutif. Jadi Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan terhadap putusan legislatif dan eksekutif melalui judicial review. Munculnya gagasan judicial review dimaksudkan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan agar dalam khusus tingkat atasnya sesuai dengan konstitusi anggota Mahkamah Agung yang diangkat dengan jabatan seumur hidup dapat diberhentikan oleh Kongres jika ternyata telah melakukan tindak pidana. Presiden dapat digunakan pemakzulan oleh Kongres dalam pengangkatan jabatan kekuasaan presiden seperti menjadi ketua Mahkamah Agung, duta besar atau menteri yang dianggap menduduki jabatan penting. Oke, untuk mempersingkat waktu bisa dilanjut ke slide berikutnya ya. Terima kasih. Lalu di sini ada representative gave approval against the prospective Chief Justice proposed judicial confirmation, atau perwakilan memberikan persetujuan terhadap usulan Komisi Yudisial, calon Ketua Mahkamah Agung, dan menetapkan 3 hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Kelima, terkait kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman baik dalam hal substansi maupun administrasi ini telah berdiri sendiri. MA diberi kewenangan untuk melakukan uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tersebut. Adapun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang merupakan produk bernama legislasi di DPR ini dan yang bersama terhadap UUD. Terkait dengan kewenangan pengadilan dalam menguji suatu perbuatan melawan konstitusi, seiring dengan pencantuman kembali TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dengan kedudukan setingkat di bawah konstitusi dan setingkat di atas undang-undang. Menurut Jan Patar Simamora II, ketentuan itu menegaskan bahwa memang tidak mungkin disebutkan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang hierarkinya setingkat di bawah konstitusi dan setingkat di atas undang-undang.
The frame constitution unanimously agreed that the constitution made for independent Indonesia is not based upon the theory of trias politica, is or power separation theory, atau para perumus UUD dengan suara bulat sepakat bahwa UUD yang dibuat untuk Indonesia merdeka tidak didasarkan pada teori trias politika atau teori pemisahan kekuasaan. Hal ini terlihat jelas salah satunya dari sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa dasar subpomo dan bentuk tatanan suatu negara erat kaitannya dengan sejarah institusi hukum dan sosial negara tersebut. Jika ditelaah lebih lanjut sebuah perubahan UUD, istilah-istilah yang berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan dapat ditemukan dalam UUD. Agar mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Mbak Monica, suaranya nggak keluar, Mbak. Oke, baik. Untuk selanjutnya, referensinya diambil dari yang pertama Hadi Sofyan, fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, Herlina Emilia Trias, penerapan konsep trias politika pada morfologi dan topologi kota Washington DC dan Canberra. Dan yang berikutnya, Kumhadi, pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam konstitusi preventif desentralisasi. Di sini terdapat suggestion atau saran, need better agreement between theory and practice associated with the state's powers sparse theory for the sake of national cause. The state's powers sparse theory when is the longer implements consultancy with a variety of conditions, used as by using the theory of power differences. Then net for hopelessly attitude not to always references to the powers versus theory in the theoretical studies of the class of consensus between theory and process. Jadi di sini kelompok kami mengambil saran bahwa perlu kecerdasan yang lebih baik antara teori dan praktik yang terkait dengan teori pemisahan kekuasaan negara dan konstitusi nasional. Teori pemisahan kekuasaan negara apabila tidak dilaksanakan secara konsisten dengan berbagai pertimbangan seperti dengan menggunakan teori pembagian kekuasaan, maka perlu adanya sikap yang jujur untuk tidak selalu mengacu pada teori pemisahan kekuasaan dalam kajian-kajian teoritis demi terciptanya konsisten antara teori dan teori. Jadi, dari kelompok kami, untuk kesimpulannya, kelompok kami itu menyetujui teori yang diberikan oleh Montesquieu. Jadi, Bapak serta teman-teman, demikianlah hasil presentasi tentang bedah jurnal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.